like it. Baik, saat ini saya akan membawakan materi metode simplex untuk memenuhi tugas mata kuliah program linier. Apa saja akan kita bahas di dalamnya? Yang pertama, pengertian metode simplex. Yang kedua, penemu dari metode simplex. Dan yang ketiga, kita akan menyelesaikan permasalahan menggunakan metode simplex. Pengertian metode simplex. Metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam pemrograman linear. Metode ini digunakan untuk masalah dengan jumlah variabel lebih dari 2. Proses perhitungan metode ini dengan melakukan iterasi berulang-ulang sampai tercapai hasil yang optimal. Syarat metode simplex. Semua kendala adalah persamaan dengan ruas kanan non-negatif. Semua variabel tidak negatif. Ketentuan kurang dari sama dengan menambahkan variabel slack atau kelebihan yang disimbolkan dengan S1, S2, dan seterusnya di sisi kiri dari tanda sama dengan. Lebih dari sama dengan mengurangkan variabel exit atau kekurangan yang disimbolkan E1, E2, dan seterusnya di sisi kiri dari tanda sama dengan. Siapa penemu metode simplex? Yaitu Georgi Denzik pada tahun 1947. Metode ini menjadi terkenal ketika ditemukan alat hitung elektronik dan menjadi populer ketika munculnya komputer. Mari kita selesaikan contoh soal. Kegiatan vaksinasi COVID-19 sudah mulai dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya daerah yang terkonfirmasi COVID-19. Kegiatan vaksinasi akan dilakukan sebanyak 2 tahap. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka sebuah perusahaan vaksin ingin membagikan vaksin kepada rumah sakit dan puskesmas paling sedikit 400 vaksin untuk tahap pertama dan 1.200 vaksin untuk tahap yang kedua setiap harinya. Satu rumah sakit memerlukan 10 vaksin untuk vaksinasi tahap pertama dan 40 vaksin untuk tahap kedua, sedangkan pihak puskesmas membutuhkan 20 vaksin untuk vaksinasi tahap pertama dan 30 vaksin untuk tahap kedua. Jika setiap rumah sakit ingin mendonasikan rata-rata uang sebesar Rp200.000 dan puskesmas Rp300.000, maka ada berapa rumah sakit dan puskesmas yang bisa dibagikan vaksin agar perusahaan mendapatkan donasi yang maksimum? Mari kita selesaikan permasalahan di atas. Yang pertama, kita misalkan X1 sama dengan rumah sakit, X2 sama dengan puskesmas. Kemudian kita maksimumkan Z, di mana Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2 di dalam ratus ribuan. Mengapa dalam ratus ribuan? Agar mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan di atas. Fungsi kendala X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 40 vaksin untuk vaksinasi ke-1. 4X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 120 vaksin untuk vaksinasi kedua. 1X2 lebih dari sama dengan 0. Untuk kanonik, yang pertama memaksimumkan Z. Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2. Fungsi tujuan Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2. Maka Z dikurang 2X1 dikurang 3X2 dikurang 0S1 dikurang 0S2 sama dengan 0. Kita perhatikan mengapa di sini S1 dan S2. Karena dari permasalahan tadi diketahui bahwa tandanya itu kurang dari sama dengan. Sedangkan ketentuan metode simplex jika kurang dari sama dengan maka kita akan menambahkan dengan slack sehingga persamaannya akan ditambahkan dengan S1 dan S2. Adapun fungsi kendala yang kita temukan yaitu X1 ditambah 2X2 ditambah S1 sama dengan 40, 4X1 ditambah 3X2 ditambah S2 sama dengan 120,
di mana X1, X2, Y1, S2 lebih besar sama dengan 0. Fungsi kendala tadi kita ubah dalam matriks yang diperbesar, sehingga F basis Z S1 S2, Z100, X1 min 214, X2 min 323, E1 010, S2 001, penyelesaiannya 040 120. Kemudian di sini kita lihat di mana bilangan yang paling kecil. Jadi semakin besar suatu negatif maka akan semakin kecil nilainya. Jadi di sini yang paling kecil yaitu negatif 3 yang terletak pada X2. Sehingga F basisnya S1 S2 X2 23, penyelesaiannya 40 120. Untuk mencari rasionya yaitu penyelesaian dibagi dengan X2. 40 per 2 sama dengan 20 dan 120 per 3 sama dengan 40. Kemudian di sini kita lihat yang mana yang paling minimum. Yang paling minimum yaitu X2 sama dengan 2. Jadi X2-nya yang sama dengan 2 itu kita rubah jadi 1. Jadi min 3 dan 3 akan kita rubah menjadi 0. Baris baru E1 sama dengan baris E1 dibagi 2. Setelah kita melakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan 0, 1/2, 1, 1/2, 0, dan 20. Sehingga gambar matriksnya akan berubah demikian. F basis sama dengan Z S1 S2, Z100, X1 min 2 1/24, X2 min 3 1/3, E1 0 1/20, S2 001, dan penyelesaiannya 020 1/20. Kemudian kita akan mengubah min 3 dan 3 menjadi 0. Sehingga baris baru Z sama dengan baris E1 dikali 3, kemudian ditambahkan dengan baris Z. Setelah kita melakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan hasil 1 min 1/2, 0, 3/2, 0, 60. Sehingga gambar matriks yang diperbesar yaitu F basis Z S1 S2 Z100, X1 min 1/2 1/24, X2 013, E1 3/2 1/20, S2 001, dan penyelesaiannya 60 20 120. Kemudian kita akan mencari lagi baris baru S2, yaitu baris S1 dikali 3, kemudian dikurangkan dengan S2. Sehingga setelah kita melakukan perhitungan, kita akan mendapatkan 0, 5/2, 0, min 3/2, 1, 60. Sehingga gambar matriks yang sudah diperbesar akan berubah menjadi F basis Z S1 S2, Z100, X1 min 1/2 1/2 5/2, X2 010, S1 3/2 1/2 min 3/2, S2 001, dan penyelesaiannya 60 20 60. Setelah itu bagaimana lagi? Setelah itu kita lihat apakah di Z masih ada yang negatif. Jika masih ada yang negatif, kita akan lakukan lagi literasi. Sehingga permasalahan ini masih melakukan literasi yang kedua. Jadi min 1/2 di X1 akan kita cari rasionya. Sehingga F basis sama dengan X2 S2, X1 1/2 5/2, penyelesaiannya 20 60. Rasionya 20 dibagi 1/2 40, 60 dibagi 5/2 24. Kemudian kita tentukan yang mana yang minimum, yakni pada X1 sama dengan 5/2. Jadi 5/2 yang akan kita rubah menjadi 1, 1/2 akan kita rubah menjadi 0, min 1/2 akan kita rubah menjadi 0. Maka kita akan lakukan lagi operasi baris. Yang pertama, baris baru X1 sama dengan baris X1 dikali 2/5. Sehingga setelah kita melakukan proses perhitungan, kita akan mendapatkan hasil 0, 1, 0, min 3/5, 2/5, 24.
Sehingga bentuk matriks yang sudah diperbesar akan menjadi F basis Z X2 X1, Z100, X1 min 1/2 1/1, X2 010, S1 3/2 1/2 min 3/5, S2 00 2/5, dan penyelesaiannya 60, 20, dan 24. Kemudian baris baru X2 sama dengan baris X1 dikali 1/2. Kemudian baris X2 dikurang dengan X1. Setelah kita melakukan perhitungan, kita akan mendapatkan 001 4/5 min 1/5 8. F basisnya setelah kita rub, dan dia akan menjadi matriks yang telah diperbesar, dan demikian gambarnya, yaitu F basisnya Z X2 X1, Z100, X1 min 1/2 01, X2 010, S1 3/2 4/5 min 3/5, S2 0 min 1/5 2/5, dan penyelesaiannya 68 24. Baris baru Z sama dengan baris X1 dikali 1/2, kemudian ditambahkan dengan baris Z. Setelah kita melakukan proses perhitungan, maka kita akan menemukan hasil 100, 6/5, 1/5, dan 72. Kemudian bentuk matriks yang sudah diperbesar akan berubah menjadi F basis Z X2 X1, Z100, X1001, X2 010, S1 6/5 4/5 min 3/5, S2 1/5 min 1/5 2/5, dan penyelesaiannya 72 8 24. Dan setelah semuanya telah berubah, maka kita lihat apakah telah mencapai titik yang optimal, nilai optimal atau belum. Di sini kita melihat bahwa pada baris Z tidak ada lagi yang negatif, sehingga dapat kita tarik kesimpulan Z sama dengan 72, X1 sama dengan 24, X2 sama dengan 8, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0. Sehingga jumlah rumah sakit itu 24, jumlah puskesmas yaitu 8, dan jumlah donasi yaitu Rp72.000.